Ustaz Khalid Basalamah dipolisikan oleh Pepadi dengan tuduhan menyebut wayang haram. Padahal dalam potongan video ceramah dan klarifikasinya, beliau tidak pernah mengatakan wayang haram. Beliau hanya menyarankan agar dalang yang bertobat dari profesinya sebaiknya membakar wayang-wayangnya. Berkaca dari kasus itu, jangan heran kalau suatu hari nanti ustaz yang mengatakan sesajen itu haram bakal dipolisikan oleh para dukun, atau ustaz yang bilang menggambar dan membuat patung makhluk bernyawa itu haram bisa juga dipolisikan oleh para pembuat patung, atau ustaz yang bilang haram hukumnya mengumbar aurat dan pesona kecantikan di depan umum mungkin saja dipolisikan oleh para pelacur dan para biduan. Bahkan bukan hal yang mustahil para babi dan anjing bisa mengkriminalisasi ulama gara-gara mereka disebut haram dan najis. Inilah potret kehidupan dalam sistem sekuler dan liberal. Orang boleh berkata dan bertindak bebas semaunya, tapi jangan pernah membawa agama, karena agama dianggap mengganggu kebebasan berekspresi. Hanya dalam sistem Islam, dakwah dilindungi dan ulama tidak akan pernah dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi 3 bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang dai muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah taubat dan dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia insyaAllah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan, apalagi sebagai seorang muslim, untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan, dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimusnahkan. Ya, kono masuk. Nah, ini iki ora usah kancang mending cukup satu kata, lanjutkan. Musnahkan, musnahkan. Karamallahu ta'ala. Masya Allah. Apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini bukan musuh saya ini. Jangkrik. Gatot Kaca. Saya tidak tahu Gatot Kaca itu apa, makanan apa dasmu kuwi. Ajeng ten Sarkemas, inna lillahi wa inna ilaihi. Piye to ki? Wong Gus Miftah ditawani purun kok jak pengajian wegah oh bosok. Suwe. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Ya jangan segitu dong. Ana cuma bawa 5 rial. Masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu. Masa 5 rial. Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Fa insya Allah asal kita ijab qabul nanti. Ini kok malah ini kok gandengmu kewalik cok wah lah pekokno kowe no. Sikro kang bolo tumingal, sikro kang bolo tumiji, rang jambu samyo medali. Wes rampung. Alhamdulillah, wa syukurillah sudah selesai. Oh ya, wes. Nyambut gawe ya. Fa insyaallah dengan senang hati. Masyaallah, masyaallah. Iya, tenang, tenang. Prabu Baladewa. Sinten niku? Baladewa itu. Baladewa. Lah kalau di Arab kan bacanya kebalik, ya ora terus diwale. Jenenge ya tetep Baladewa yen ning kono kan diwale ya aja mosok Baladewa ngono. Lah bolku karo bolmu, gede bolmu ki. Mati aku pasaran ku wong lemu-lemu ini terus cilik-cilik iki mesti. Ayo kowe mendukung aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu, kedelak-delak cangkemmu bangsa. Sing gawe wiso ki diapuranmu lho. Tai! Nyedak! Rumangsamu Baladewa bantenge tanah Jawa arep mbok usik-usik. Kamar dikanar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cuk! Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis wadon walang-walang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Wah, bagian kowe. Gus Miftah ya, kita lama nggak bahas Gus Miftah ya.
Saya tunggu Gus video berikutnya, saya tunggu wayang berikutnya, ya, yang menyoroti tentang ketidakadilan di rezim ini. Jadi gambarkan ini, jangan hanya masalah sentimen Wahabi, terus ente serang seperti itu dengan wayang yang begitu rendah. Coba kan, kalau kamu mau Gus, sebenarnya kamu nggak akan kehabisan bahan. Bikin wayang, tok 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 tok, polisi, umpama ini. Kenapa setiap ada orang masang baliho 50 km, kamu selalu berusaha menurunkannya, hai polisi, tok 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 tok, jender. Ya, kan bisa. Ini minyak goreng langka, ini siapa malingnya, siapa yang nimbun, tok 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 tok, jender. Kan bisa. Gak akan kehabisan bahan. Menteri, siapa itu? Menteri siapa itu? Yang bikin peraturan jihati yang bisa diambil umur 56. Kasih fotonya dia. Itu uang rakyat. Itu uang buruh. Itu keringat rakyat. Kenapa kamu garong? Matamu asu. Tok. Jender. Kan bisa. Ini umpama. Jadi budaya itu, oke, saya langsung. Bahkan nih kalau samaan mau tak kasih bahan ini. Subhanallah. Rezim. Bahkan kalau kamu berani sebut namanya. Jokowi. Dulu kamu janji buyback Indosat. Mana janjimu? Dasar pendusta. Tok 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 tok. Jokowi, kamu dulu janji mobil SMK, sudah 6.000 unit yang terjual. Mana janjimu, pendusta? Tok 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 tok. Tak tunggu videomu itu. Berani. Jokowi, kamu dulu janji ekonomi naik 7%. Mana janjimu? Kamu dulu janji, ini Jokowinya ini. Jokowi, ini kamu gitu loh ya. Baik, sekarang saya menganalisa dari aspek yuridis apa yang dilakukan oleh UKB, Ustadz Khalid Basalamah. Apa yang disampaikan oleh UKB itu, kalau dalam nalar hukum itu tidak ada unsur tiga tadi, tidak ada unsur niat, tidak ada unsur materialnya menghina kepada seseorang, dan tidak ada perbuatan hukum yang menyinggung orang per orang. Itu sama halnya ketika saya sebagai kepala keluarga, di dalam jamuan makan besar, ada anak saya, kebetulan anak saya 4, ada menantu saya, ada cucu saya. Salah satu dari mereka bertanya kepada saya, biasanya anak-anak dan menantu saya itu memanggil saya ayah. Ya, bagaimana ya hukumnya mengucapkan selamat hari besar agama lain? Saya sebagai ayah ditanya, saya tentu bilang, ya haram lah, karena sama dengan kamu mengakui eksistensi dari agama itu. Oleh karena itu nggak boleh, itu haram. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Sama, beliau ditanya bagaimana hukumnya wayang. Ini Ustadz Selamat, saya muslim, saya juga punya wayang nih. Nih wayang saya. Ya. Biar semua orang tahu, wayang ini harganya mahal kalau saya jual. Kenapa? Karena kenang-kenangan dari Kiai Haji Mantep Sudarsono, ya, dalang yang kalau sekali tanggap mungkin menghabiskan Mercy 1 itu honornya. Itu dibuat oleh beliau selama waktu 6 bulan dan khusus dipersembahkan kepada saya. Tokohnya namanya Kresno Duto. Kresno Duto itu orang yang ahli bercakap, bisa jadi pemimpin, mampu dan bisa dipercaya. Dan kalau punya suara, suaranya tegas. Nah, insya Allah saya tidak meneladani dia sebagai tokoh, itu namanya fiksi kok. Tapi saya hanya melihat sifat-sifat itu ada, gitu. Ya, jadi kembali kepada pernyataan Ustadz Khalid Basalamah, tidak ada mens rea, tidak ada niat saya itu mau mengolok-olok wayang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu dikaitkan dengan sebuah perbuatan jahat, tidak ada kata-kata mengharamkan wayang, itu tidak ada. Ya. Tetapi persoalan ini menjadi begitu besar karena ada orang-orang yang satu, dia tidak cerdas, ya, tidak cerdas yang menanggapi itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang arogan. Dan yang ketiga, orang-orang yang merasa jumawa karena selalu perbuatan hukumnya yang melanggar hukum tidak pernah ditindak oleh negara.